sampai di tempat tujuan. Makom Tubagus Jakarta Raden Arya Santika. Langsung aja kita ketemu narasumbernya. Oke, Dot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sinca, host cerita kita. Dalam obrolan kali ini saya akan menceritakan perjalanan singkat Tubagus Jakarta Raden Arya Santika. Langsung aja kita dengarkan perjalanan singkatnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Sekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risma, saya pengen mendengarkan cerita perjalanan singkat Tubagus Jakarta Raden Arya Santika. Boleh diceritakan perjalanan singkatnya Raden Arya Santika ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih tahu sekilas tentang Raden Arya Santika. Raden Arya Santika yaitu tiga Arya yang datang dari Kerajaan Sunda Larang. Beliau datang ke Kesultanan Banten tahun 1529, abad ke-16. Beliau datang ke Provinsi Banten itu untuk meminta bantuan kepada Kesultanan Banten untuk membantu kerajaan Sunda Larang dari Kerajaan Mataram yang ingin menguasai tanah Pasundan. Ya. Dan pas di Kesultanan Banten, beliau diterima dengan baik oleh Pasundan. Sekaligus masih ada Keturunan, kerabatan dari Sunda Larang itu. Kerajaan Sunda Larang itu ya. Iya, karena Surya Dewangsa satunya itu kan masih menantu dari Kesultanan Banten. Mas menantunya Sultan Banten. Kalau dulu kan masih kerajaan Banten. Iya, kalau kerajaan sekarang Banten. Kesultanan. Jadi pas sudah diterima di Sultanan Banten, beliau menetap dan diberikan untuk menjaga ke benteng Tangerang ini dari kolonial pada zaman lagi pas zamannya Belanda itu ya. Iya. Tiga Arya ini datang ketiga sekian area. Jadi dia tiga bersaudara itu ditetapkan di Tangerang sini, suruh megang wilayah masing-masing. Dan untuk khususnya beliau Raden Arya Santika, beliau menjaga pertahanan di wilayah Kebon Besar dan sekitarnya. Dan beliau setelah sekian tahun menjaga pertahanan dari kolonial Belanda, beliau wafat tahun 1717 dan dimakamkan di Batu Ceker. Ini berarti awal mula makom ini tidak di sini. Iya, beliau awal mula makamnya di jalan raya depan dan Mogot. Jadi setelah mungkin karena ada pelebaran jalan, beliau dipindahkan ke di sini tahun 1908. sudah kemungkinan 40 tahun yang lalu ya. Iya. Kurang lebih sekitar 40 lebih ya. Iya. Iya. Nah, beliau ini ke Sumedang Larang sini, dari kerajaan Sumedang Larang ini ke sini atas inisiatif sendiri. Iya, beliau karena dari tahun 1620 sampai 1639 itu kan keadaan politik di kerajaan Sunda Larang sedang goncang. Dan dua kubu gitu, maksudnya ada yang pro dan ada yang pro ke kerajaan Mataram, ada yang pro ke masih ini. Jadi ada yang harus ini ke Mataram, ada yang ke Banten. Nah, tiga Arya ini lebih pro-nya ke Banten, minta bantuan kasih. Karena mungkin ada ikatan, masih ada karena ikatan. ketiga Arya ini tidak suka dengan
Kerajaan Mataram ini yang ini menguasai wilayah Pasundan ya. Pasundan dengan Belanda. Karena beliau Kerajaan Mataram ini kan kerjasama. Politik Iya, ya. politik. Makanya beliau Jadi dia lebih memilih ke Banten. ke Banten dan bantuan dari kerajaan Banten. Setelah diutus beberapa ini orang untuk membantu beliau mendapatkan Berarti setelah Kesultanan Banten ini memutus balatnya balat prajuritnya ke sono. Setelah itu tapi 3 area ini tetap menetap di sini. Tangerang dan diberikan Wilayahnya masing-masing. Pertahanan dari Belanda. Ya, kalau boleh tahu beliau ini Raden Arya Santika ini saudara yang tua atau yang muda atau yang bungsu? Beliau beneran kalau nggak salah gitu ya, kurang lebih ini yang kalau nggak salah tua. gitu. Tapi ya saya juga kurang begitu tahu ya. Tapi yang saya tahu dia 3 area ini saudaraan ya. Masih hidup bersaudara. Berarti yang kedua kan Raden Wangsakara ya? Itu dia lokasi ditetapkan di Tengkongkulo. Iya. untuk wilayah selatan Surabaya. Iya. Pokoknya dari situ terus beliau di daerah sini kemudian ada sekitarnya dan Surya dan Wangsa di daerah Sumatera Utara. Kalau misalkan beliau di sini berarti di sini pasti banyak anak cicitnya ya, maksudnya cicit buyutnya ya. Mungkin ada itu ya, alhamdulillah mungkin ada sih, cuman kita kan kurang tahu ya, kurang tahu ya. Dibilang kita masih ada keturunan, kalau saya kebenaran sangkaranya. Oh, yang di Lengkong Kulon Iya, itu. Kalau yang kemungkinan besar ya dari suami dari sini. Dari suami. Raden Arya Santika. Tapi Berarti kita belum jelas. belum masih simpang siur ya. Kalau misalkan istri beliau itu masih daerah sini apa gimana? Itu saya kurang tahu. Soalnya kan emang sejarah beliau itu lebih sedikit gitu. Oh, lebih sedikit ya ketimbang Raden Masangkaranya. Berarti beliau ini sangat tertutup ya sejarahnya. Jadi nggak terlalu terbuka lah. Nah, emang pada zaman dulunya sejarah beliau dibawa ke isu ini yang Belanda semua, sejarahnya. Jadi Sejarahnya beliau untuk itu. kita membuka ke ini yang silsilah keturunan beliau masih putus gitu. Jadi mentok ya. Mentok. Jadi kita harus nyarinya, kita harus soal kalau ini Maksudnya ya, cuman emang beliau ini ya sangat apa ya, maksudnya di sini ini aromanya banyak ya teh ya. alhamdulillah mungkin kita sama orang ya. Iya benar ya, karena emang ya satu beliau ini kekasih Allah ya, wali Allah, kemungkinan ulama besar ya, maksudnya di wilayah sini maksudnya mungkin lebih nyaman lah karena ada beliau mungkin. Iya. Ya untuk karomahnya ke khusus ke sayanya gitu pribadi berasa sama beliau ya, berkah aja gitu. Iya benar, memang sih benar kan, apa ya, ya namanya orang kalau yang nggak tahu kan berbeda pemikirannya ya. Benar Penting kan? kita ikhlas aja. Ya mungkin sih saya juga nggak mau apa ya, nggak mau, mungkin kan cukup lah penjelasan Teteh itu karena emang beliau ini Raden Arya Santika ini sangat apa ya, sejarah yang sangat tertutup dan sangat Iya, singkat ya. sedikit lah banyak itu maksudnya sedikit karena beliau ini emang beneran sejarahnya ada di untuk tidak sama orang Belanda ini, untuk tidak supaya orang pada gimana sih
Jadi supaya buku sejarahnya itu dibawa. supaya anak cicitnya keturunan itu supaya tidak tahu mungkin Iya, ya. Jadi apa yang jejak dia itu petilasan dia itu benar-benar diambil sama Belanda ya. Jadi untuk yang lebih jelasnya juga kita juga bingung ya. Masih ya, karena emang bukti-bukti nyatanya itu emang benar-benar iya ada di Belanda. Mungkin merasa gimana ya, takutnya kan namanya pasti anak cucunya kan tahu silsilah sampai ke atasnya ini. Mungkin seperti itu. Yang saya tahu ya beliau ini ya ulama besar. Iya. Ya pasti pendiri ya. Pendiri Kota Tangerang. Jadi kita orang awam tuh sebenarnya harus tahu lah ya. Namanya sejarah itu Yalah. harus tahu gitu. Karena anak-anak zaman sekarang mengenai sejarah itu jauh. Nggak kayak kita zaman dulu anak-anak kita ya. Zamannya kita gitu sama sejarah ya kurang sedikitnya tahu. Kalau untuk anak sekarang kayaknya sama sejarah benar-benar buta banget gitu ya. Maksudnya alhamdulillah juga saya juga sedikitnya tahu gitu kan. Makanya alhamdulillah kalau ada kayak gini ya konten-konten begini, jadi biar orang tahu sejarah Kota Tangerang itu. Benar. Biar anak cucu kita nggak putus Nah sama itu sejarah. benar. Jadi kan ini juga buat pelajaran juga buat kita di luar sana kayak Karena gitu. tanpa adanya beliau tidak akan adanya Kota Tangerang. Nah iya. Beliau ini kan salah satu besar iya, lah di Kota Tangerang ini. ikonnya Kota Tangerang ya 3 area ini. 3 area ya. Makanya anak cucu kita harus kita kasih tahu dari sekarang. Iya. Kalau nggak kita ya siapa lagi Ya, kan gitu benar. yang akan Nggak ada penerus. Iya, Iya. tahu kan sejarah beliau ini. Sebelumnya mohon maaf, terima kasih ya buat jadi pelajaran saya cukup lah, tapi saya belum merasa cukup karena saya belum saudara-saudaranya ini belum ketemu. Insya Allah nanti saya akan silaturahmi lagi kepada beliau yang 2 itu bersaudara, tapi mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat saya juga teh. Masalah tentang sejarah ini benar-benar emang luar biasa lah gitu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oh iya lupa deh. Ada pesan-pesan nggak? Iya, satu saya mau kasih inian ya untuk orang-orang yang berziarah, mohon niatnya untuk berziarah saja. Jangan ada niat yang untuk baik karena namanya kita berziarah itu tidak akan kematian aja, karena semua makhluk hidup pasti akan berpulang pada masa. Dan satu lagi, kalau kita minta jangan sama kuburan, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya juga apapun doa kita, permintaan kita mintanya sama Allah. Kita berziarah itu akan cuma ingat satu pesan saya, kita akan mati aja. Mintanya Terima kasih teh ya. Iya. Buat mungkin teman-teman di luar sana mendengarkan tibanya sepatah 2 kata teteh yang benar bisa jadi acuan gitu bagi mereka yang ingin bersilaturahmi atau berziarah ya. Karena sebagian yang datang ada yang menumpang lah. Maaf ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung terus channel kami, cerita kita. Mudah-mudahan pesan-pesan moral, pesan-pesan dari narasumber kita, mudah-mudahan bisa jadi narasumber kita yang ingin berziarah. Silakan lihat channel kami sesuai aturan adab yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.